evaluasi RB juga merupakan acuan dana insentif fiskal. Bapak Ibu kalau membaca DIF namanya kalau dulu DID, dana insentif fiskal itu di situ ada kolom-kolom. Kolomnya adalah sakit, penilaian sakit, terus nanti pelayanan publik ada. Dan itu semakin baik eh, indeks kita, nanti jumlah di dana insentif fiskалnya semakin besar. Di, terutama untuk daerah-daerah yang tidak punya PAD besar, kita masih mengandalkan dana insentif fiskal ini, Bapak Ibu. Juga sebagai akhir itu keduanya ini merupakan hasil antara evaluasi RB yang akan mengaruhi rekomendasi kita dalam meminta rekomendasi TPP. Jadi ini untuk kepentingan kita semua. Bapak Ibu, dal- dalam dokumen RPJ MD tahun 2025-2030, Bapak Ibu bisa lihat untuk indeks pelayanan publik tahun 2026 targetnya adalah 4,48 sampai 4,52. Yang akan kita sasar minimal 4,52 itu batas atas. Karena apa? Ini kan RBJM. Hasil tahun kemarin tuh hasil IPP tahun kemarin kita itu 4,68 sesuai ketentuan oleh Bapeda. Itu kan nggak target tahun 2026 itu tidak boleh lebih kecil dari target tahun sebelumnya. Jadi dengan terpaksa target tahun 2026 itu ya 4,68 lebih sedikit. Kalau nggak salah kemarin saya isi 4,682 itu loh karena kalau tinggi-tinggi kan susah. Karena ada perbedaan penilaian. Kalau kemarin itu jumlah unit kerja yang dinilai dalam penghitungan IPP cuma dua atau tiga kadang-kadang empat. Tapi untuk tahun 2025 karena mungkin keterbatasan anggaran oleh Menpan itu diambil dua. Jadi kemarin 4,68 hasilnya itu diperoleh dari IPP-nya Disdukcapil dan Dikpora. Jadi eh, hasil kerja keras yang kemarin itu Dikdukcapil dan Dikpora yang tahun 2025 menghasilkan nilai indeks kabupaten 4,68. Itu nomor 5 nasional. Permasalahannya, bukan permasalahannya ya. Kebijakannya berubah untuk tahun 2026. Berubahnya apa? Lokus yang digunakan. Nanti kita sampaikan. Kalau aspeknya masih sama, ini nggak usah saya perpanjang karena ini kan eh, umum sudah biasa. Aspek satu kebijakan, aspek dua profesionalisme, aspek tiga sarpras, aspek keempat SPP, yang kelima konsultasi dan aduan, yang terakhir adalah inovasi. Dengan bobotnya masih sama, tertinggi adalah yang kebijakan 24%. 25% untuk yang profesionalisme. Yang lain itu seperti SIPP dan konsultasi cuma 10%. Ini timelinenya, semua evaluasi akan berakhir akhir Agustus. Akhir Agustus. Ini kan udah akhir hampir mendekati Juli. Ini kelihatan masih jauh, masih masih itu wah, masih Agustus santai saja. Makanya, tapi kan ini Bapak Ibu nanti kita itu masih ada tahapan untuk F03 yaitu itu adalah survei, survei ke pengguna layanan melalui aplikasi menpan.go.id ini. Jadi masih ada F03, jadi tidak berhenti di F02. Sekarang pada kita tambahan Juli, nanti Agustus itu verifikasi, eh, dan terakhir nanti validasi oleh Menpan. Ini provinsi itu nanti melakukan verifikasi. Tahun kemarin karena provinsi juga pusing mungkin ya. Itu biasanya dikunjungi lapangan, milih di mana itu. Tahun kemarin nggak jadi apa nggak tahu, agak lupa saya itu. Kayaknya nggak jadi dikunjungi. Tahun ini rencana dikunjungi secara acak, nggak mungkin juga sebanyak 120 unit kerja didatangi semua. Kecuali provinsi punya SDM banyak, sepertinya juga nggak mungkin. Wong ini provinsi DIY itu harus memverifikasi semua kabupaten kota. Kalau masing-masing kabupaten kota 100 unit kerja ada 500.
Itu tidak mungkin, saya yakin tidak mungkin didatangi semua. Tapi itu bukan menjadikan alasan kita, walah santai aja kita nggak didatangin. Sebab yang datangin nggak tahu di mana. Selain itu juga nanti setelah provinsi melakukan penilaian ada verifikasi dari Menpan juga. Validasi. Kalau Menpan, seperti yang saya sampaikan, Menpan validasinya itu biasanya di akhir, ya di bulan September Oktober itu pas kunjungan ke daerah. Kenapa ke- potensi kita dikunjungi lebih besar? Karena di DIY itu tujuan wisata. Jadi Menpan itu kadang-kadang kan memberikan validasi atau penilaian sambil dolan yang Yogyo. Ini kan ide ide dolan arum membaharkan evaluasi. Jadi peluang Menpan datang ke Jogja itu lebih besar daripada datang ke daerah lain. Itu membuat kita harus menyiapkan bukti dukung ya sesuai dengan yang kita isi gitu loh. Ini di bawah ini ada tanda pentung itu yang tahun kemarin itu banyak bukti dukung yang disampaikan oleh unit kerja itu nggak bisa diakses. Jadi kan nilainya jadi jelek. Ada link, mungkin linknya itu nggak valid atau apa, sehingga Menpan cuma dapat formulirnya, tapi nggak bisa diakses bukti dukungnya, sehingga nilainya kosong. Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan skema yang berubah. Skemanya tahun kemarin adalah dua yang kemarin kebetulan cuma Disduk Capil dan Dikpora dan menghasilkan IPP kita 4,68. Untuk tahun ini ada perubahan ketentuan. Jadi kabupaten atau instansi pemerintah ini berlaku untuk semua kementerian semua ini Bu. Ini tidak cuma kabupaten, kementerian juga sama. Harus menghitung dulu jumlah unit kerja sampai yang terkecil. Masih terkecil itu kalau di kabupaten itu SD negeri, SMP negeri, UPT di UPTD dan sebagainya. Dihitung, setelah itu diambil 30% yang harus ikut menjadi PEKPP mandiri. Selain itu ada PEKPP prioritas. Ini Bapak Ibu saya lihat di ini. Ini yang prioritas ini yang paling mungkin dikunjungi ini saya. Dinas Kesehatan, Dikpora, Puskesmas, RSUD, DPPTSP, DKPP, DKU KMPP, Didukcapil, DP3P 2KB, Dinsos, DUPKP, Dispusif dan BKPSDM. Yang ini tahun kemarin kan nggak ikut tahun nilainya juga kurang maksimal. Setelah kita hitung Bapak Ibu, itu unit kerja kita yang kita sebagian populasi itu 126. Sehingga 30%-nya itu sekitar eh, eh populasinya itu 419. Sehingga unit kerja yang dijadikan harus ikut secara nasional adalah 126. Terus kok kok OPD ikut semua, kecamatan ikut semua karena ini untuk yang SD itu kita belum pernah melakukan pendampingan, Pak Ibu. Jadi kalau diikutkan SD itu jadi saya yakin nanti hasilnya ya karena belum pernah disosialisasi, belum pernah dilakukan pendampingan sehingga kemarin sempat kita kumpulkan apa itu standar pelayanan, apa itu maklumat, apa itu laporan pengaduan, apa itu dan sebagainya itu masih belum paham karena ya belum pernah dampingi sehingga kebijakan kemarin kita juga koordinasi dengan kabupaten kota SD itu kita ambilkan nggak semua. Jadi untuk memenuhi 126 ini kita putuskan semua unit kerja, badan dinas, Kapanewon, Pokesmas, dan SD, SMP, tapi tidak semua, sejumlah totalnya 126. Tapi yang prioritas ya tetap di dalamnya itu ada prioritas. Nah ini Pak Ibu yang berbeda, cara penghitungan IPP-nya. Kalau dulu cuma selesai IPP-nya, indeks pelayanan publiknya di Dukcapil berapa, IPP-nya Dikpora berapa, di rata-rata jadi IPP nasional. Nah sekarang IPP-nya itu ya ini,
lokus prioritas tadi plus lokus mandiri yang 30% tadi digabung di rata-rata menjadi IPP penyelenggara atau IPP-nya kabupaten. Ini akan menjadi berat karena target kita terlalu tinggi 4,68 dan jumlahnya jadi banyak 120-an. Misalnya separuh nilainya 4,9 tapi ada unit kerja yang cuek strategi gagas itu misalnya cuma dapat 3 otomatis akan membebani nilai kabupaten. Sehingga diperlukan pemahaman semua bahwa ini semua menggotong semua gitu loh. Jangan sampai yang satu serius nilainya tinggi, yang satu yang ada yang salah satu yang nilainya sa, seadanya itu. Nah ini Bapak Ibu kemarin makanya pas paparan itu kami sampaikan bukan IPP. Masih pada bingung toh? Itu hasil penilaian mandiri yang kemarin kami share di mungkin Bapak Ibu sudah menerima juga. Yang kami share itu adalah hasil penilaian mandiri PEKP tapi dalam kurung F02. Cut off-nya 9 Juni. Karena kan datanya itu masih bergerak terus. Terus ini yang bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi di sini kelihatan bahwa masih beragam. Ada OPD-OPD yang perlu pendampingan ulang, terutama yang di bawah. Kalau kita melihat target kita 4,68, bisa dilihat sendiri, masih banyak yang di bawah jauh 4,8, 4,568. Seperti masih banyak dilihat sendiri, nggak perlu saya sebutkan. Angka-angka yang di bawah 4,6 itu akan kita dampingi ulang. Tidak kita masukkan apa adanya. Nah, nanti apa adanya kan sudah jelas toh. Kita sudah bisa melihat nilai IPP kita itu misalnya ini kan yang kita tampilkan F02 itu bernilai 75% bobotnya. Yang 20% adalah survei kepuasan. Jadi kalau survei kepuasan masyarakat itu nilainya 100 pun berarti nilainya cuma ini. Nah, nanti apalagi kalau F03 atau nilai surveinya itu tidak 100 tambah nilai itu tambah di bawah ini lagi. Jadi secara umum yang Kapanewon sedikit apa ada yang perlu diberi juga terutama ini yang masih di bawah 4 itu sanden. Kalau yang di badan dinas masih di bawah 3 ini banyak, di bawah 4 masih juga banyak sehingga nanti di bawah klaster. Bapak Ibu ini di Puskesmas juga kebanyakan sudah di atas 4 bahkan ada yang 5 eh, 5 bulat. Kemarin ada tanya, kok bisa 5? Secara teori nggak mungkin. Eh, karena adalah salah satu pertanyaan tentang eh, apa itu ya? Publikasi. Publikasi SP, publikasi itu ya harus diupload di aplikasi yang bisa diunduh. Itu kalau mendapatkan nilai 5. Kebetulan di Bangun Tapan 3 itu punya aplikasi yang bisa diunduh dan bisa sebagai media publikasi, yaitu Bangga 3, Bangun Tapan 3. Halo Bangga. Halo Bangga. Oh, pokoknya ada aplikasi sehingga pemenuhan angka 5 itu Bangun Tapan 3 memungkinkan. Bapak Ibu dari melihat hasil F02 ini kan membuktikan masih 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 terbanyak masih banyak yang masih di bawah nilai yang kita inginkan. Sehingga kami sepakat dengan tim kabupaten akan dilakukan clustering. Jadi besok akan kita dampingi ulang besok Kamis nanti ada nilainya. Kalau kita dampingin ulang yang nilainya belum sesuai dengan harapan dan juga nanti eh, waktu memasukkan ke portal nasional pun kita jadwal, tidak bareng-bareng. Yang sudah memenuhi standar baru masukkan, yang belum agak kita belakangan kan. Nah ini Pak Ibu tindak lanjut ke depan. Hari ini adalah entry PEKWP, rakor, Zoom. Besok Kamis ada lagi pendampingan khusus unit kerja khusus. Nah, khusus itu nanti tidak semua kita undang. Nah, khususnya itu yang nilai F02-nya
atau nilai penilaian mandiri F02-nya itu belum memenuhi eh, target kita itu. Besok Kamis jadi ada undangan lagi eh, untuk membongkar lagi bukti dukung yang akan kita masukkan ke eh, portal nasional. Itu tidak semua, cuma cuma banyak juga karena kan yang belum di atas 4,5 banyak juga. Terus sekitar 40% nggak salah. Terus hari minggu depan, Selasa, itu pembagian username dan password sekaligus pelatihan portal evaluasi yang menpan.co.id itu Selasa untuk klaster satu, yaitu untuk klaster yang sudah siap entry di portal nasional. Terus Senin berikutnya, tanggal 27, pembagian username bagi klaster 2 yaitu klaster yang F02-nya itu masih dalam perbaikan. Kita selisih seminggu nanti sehingga nanti pas entry, sebab entry-nya di Pempan itu nggak lama Bu, asal Bapak Ibu sudah eh, bukti dukungan udah bagus itu cepat, cuma ngisi klik 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 ya tidak berapa jumlah nanti bukti dukungannya tinggal di linknya di copy paste selesai untuk yang kedua. Terus setelah itu sudah semuanya terentry, awal Agustus kita dampingi Bapak Ibu survei ke pelanggan. Minimal kalau nggak salah 30 pelanggan untuk mengisi F03 lewat portal menpan.co.id. Bapak Ibu saya share seperti apa toh portalnya itu. Bentar. Hilang suaranya, Pak. Ya, sebentar. Bapak Ibu ini adalah setelah Bapak Ibu besok masuk ke portalnya eh, portalnya Menpan evaluasi.menpan.go.id persis kayak gini ini nanti ada form evaluasi. Udah agak lama entry-nya ini eh, dan juga ada form untuk pengisian F03. Coba kami contohkan misalnya saya masuk sebagai hmm, saya minta minta izin saya mau pakai salah satu misalnya formulirnya apa ya, bangun tapan contohnya itu pengguna saya contohkan misalnya saya cinta dinas kesehatan saya izin tak ini portal karena saya itu kan portalnya sebagai admin kabupaten jadi malah nggak bisa tidak tahu di dalamnya itu kalau yang versi unit kerja itu kayak apa. Saya login sebentar. Oh, Dinkes mau apa ya? Sebentar tuh. Ini ini tampilan depannya, Pak Ibu. Kelihatan nggak ya? Dinkes Ban. Nah ini tampilan kalau Bapak Ibu masuk sebagai unit kerja. Ada daftar evaluasi. Terus daftar formulir. Nah ini ada formulir 01. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk, ini ada formulir ini.
F03 dan F01. Kalau yang ini kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk, tinggal pencet F01 untuk mengisi formulir. Coba kita buka isinya apa. Nah ini F01 isinya kayak gini. Aspek kebijakan ada tiga, kualitas kebijakan ada 31 pertanyaan, eh, profesionalisme ada 9 pertanyaan. Kita isi yang pertama. Pertanyaan pertama tentang kebijakan ini. Buka misalnya. Persis di pedoman Pan RB. Apakah Bapak Ibu punya standar pelayanan? Ya, jawab ya. Terus jumlah layannya berapa? Terus, Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oh ya. Terus berapa layanan yang sudah mempunyai SP? Apakah sudah memenuhi 14 komponen seperti di pedoman? Nanti di paling bawah link bukti dukung. Nah, misalnya ini bukti dukungnya nanti bisa dimasukkan di link di paling bawah. Nah, ini. Mana ya ini link bukti dukungnya aspek satu. Nah nanti link bukti dukung ini Bapak Ibu tinggal copy paste bukti dukung yang dikirim ke kami. Nanti kami share, Bapak Ibu klik bukti dukungnya, akses full dikopikan ke sini. Jadi cepat pengisian F01 nanti bisa cepat karena cuma jawab pertanyaan-pertanyaan ini, cuma jawab jangan ngawur, harus sesuai dengan bukti dukung. Misalnya apakah punya install pelayanan? Punya. Jumlah layanan misalnya 10. Standar pelayanan yang sudah dibuat SP, ya harus 10 untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi karena mungkin kurang paham, jumlah layanannya 10. Jumlah layanan yang sudah ada SP-nya 8. Nah, itu udah otomatis nilainya nanti tidak sesuai. Misalnya, ini, apakah penyusunan SP telah melibatkan? Oh, ya, unsur apa yang dilebarkan tinggal diklik sesuai dengan bukti dukungnya ya gitu nanti. Terus publikasi misalnya apakah SP sudah dipublikasikan ya, apakah yang dipublikasi adalah 6 komponen ya. Terus media apa untuk publikasinya tinggal diklik sesuai bukti dukungnya. Sama untuk pertanyaan sampai bawah sampai 6 aspek. Kalau selesai disimpan, terus nanti linknya di apa di plastik, di copy pastekan linknya, bukti dukung. Setelah itu pindah ke aspek berikutnya. Gitu. Sampai sini ada yang bertanya, Bapak Ibu? Rapatnya nggak usah lama-lama. Ada yang bertanya? Izin bertanya Pak Gus. Sudah paham? Kamu tuh, Pak? Ini sampai ini. Pertanyaan ada sebanyak ini. Nanti begitu sudah diisi, sudah terjawab berapa, nanti masing-masing, misalnya tadi 31 pertanyaan, terjawab 2 pertanyaan, nanti keluar 20. Buka-buka dan sebagainya. Itu pengisian F01 atau penilaian mandiri versi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mengisi ini, istilahnya kan kayak menilai sendiri. Nanti tim kabupaten akan melakukan verifikasi. Setelah selesai, nanti kita kirim ke provinsi, akunnya provinsi. Setelah selesai, kita kirimkan ke akunnya nasional. Gitu. Setelah pengisian F01 selesai, selanjutnya adalah daftar formulir untuk F03 yang saya sampaikan tadi. F03 adalah kita nanti untuk melihat, kita menyebar linknya nanti. Ini belum dibuka ini. Eh, Jadi resulnya masih kosong. Nanti, nah ini, link ini, kan ada link tadi Ibu, kita copy, terus nanti dibagikan ke 30 responden untuk mengisi. Nanti, 15 ternyata Ibu, ini nggak banyak. 0 sampai 15. Sebanyak 15 responden untuk mengisi survei kepuasan masyarakat yang akan otomatis menjadi nilai F03 Bapak Ibu semua. Itu malah back.
Pak, izin bertanya Ya, monggo dari mana? dari kasihan dua. Kalau Ya, yang pengisian F03 itu berarti kan kita nggak ngapa-ngapain, hanya hanya ngirimkan link aja ke pelanggan ya. ya, menyebar ke Oke. pelanggan dan nanti sampai 15. Kalau sampai beberapa hari belum 15 ya dikirim lagi gitu. Otomatis nanti Oh, kalau sudah penuh-penuh iya. Makasih itu menjadi Pak. nilai F03 yang berbobot 25%. Iya, iya, makasih Pak. Pertanyaannya seperti SKM gitu ya, sepertinya. Monggo ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada lain, kami ini segera nanti mungkin hari apa ya kemarin tadi. Itu ini saya share ulang. Jadi nanti Pak Selasa minggu depan yang klaster satu nanti akan kita bagikan dan langsung bisa mulai menjawab, mengisi dan lain sebagainya. Langsung juga bisa menyebar F03-nya mulai Selasa. Nanti siapa saja yang menjadi klaster satu nanti undangannya ya tergantung undangannya. Besok kan terundang yang terundang hari Selasa berarti sudah siap untuk dientrikan ke portal evaluasi.teman-teman.go.id. Terus yang klaster berikutnya Senin tanggal 27 kita lakukan portalnya. Terus Bapak Ibu, secara umum perbaikan apalagi yang kok besok hari Senin itu, Selasa itu, tanggal 21 itu mulai entry, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki bukti dukung sampai hari Seninnya. Kan Selasa sudah dimasukkan ke anu. Kalau yang merasa nilai ini masih mau di mana ya? Mau ditingkatkan. Khususnya yang mendekati-mendekati. Kalau yang misalnya 4,77 itu siapa tahu ditambahi jadi 4,9 itu. Misalnya yang 4,6 mau jadikan 4,7 itu kan nanti penting. Dan khusus untuk Kapanewon ini menjadi penting Kak Ibu. Kapanewon hadir tuh ini. Karena untuk Kapanewon IPP itu menjadi sasaran indikator tujuan dan untuk indikator aspek kebijakan itu menjadi salah satu penghitungan indikator sasaran. Jadi IPP-nya tahun ini harusnya lebih tinggi dari tahun kemarin gitu. Kan kayak kan secara perencanaan kan nggak boleh target tahun ini lebih rendah dengan target hasil tahun kemarin seperti yang nasional. Jadi untuk Kapanewon target IPP tahun ini harusnya hasilnya itu juga lebih tinggi dari tahun kemarin. Kalau nanti lebih rendah, terus lah kok saya lebih tahunnya tahun kemarin capaian saya berapa? Sudah kita kirim ke lewat e-surat di awal tahun kemarin. IPP-nya Kapanewon. Sehingga bisa dilihat IPP Kapanewon tahun 2025 itu berapa itu udah tahu. Sehingga hasil tahun ini harusnya lebih tinggi. Kalau mau kinerjanya eh, baik gitu loh. Kalau nanti kinerjanya eh, lebih rendah berarti nanti secara penghitungan kinerjanya menurun. Ini Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini perlu catat tanggal-tanggalnya ini untuk tindak lanjut ke depan 2 minggu ke depan. Setelah ini selesai, kami harapkan nanti setelah Agustus selesai, Bapak Ibu sudah lupakanlah PEKPP, kita jumpa lagi tahun depan. Dan yang penting
eh, bukti dukung itu kita masih kumpulkan di drive kita. Misalnya tahun depan itu ada lagi, tinggal mengganti bukti-bukti yang perlu diganti. Tidak perlu mengganti semua, wong itu kan misalnya Sarpras itu tidak banyak berubah, cuma mengganti bukti dukung yang seperti survei kepuasan itu kan harus update, mengganti eh, pengelolaan aduan kalau ada aduan tambahan dan lain sebagainya. Tidak harus mengganti sehingga pentingnya bukti dukung ini tersimpan dengan baik untuk kesinambungan. Monggo, sebelum kami tutup, kami beri kesempatan satu lagi. Ada yang bertanya? Mas Kus tanya Mas Kus, Ya, siap. Dukcapil nggih. Mas Kus itu kan nilai yang menilai dari Bagor nggih, yang sudah Ya, disampaikan tadi. Itu kan ada yang belum maksimal. Kalau nilai maksimal berapa? Misalnya terpenuhi semua itu berapa? 5. Oh, Kalau yang 5. F02 loh, F02 loh ini. Oh, oke, berarti kan kalau Dukcapil masih tadi 4581 Kalau nggih. Bapak Ibu jawab sempurna kan Ah, mesti 5 itu semua. tertingginya. Oke. Ya gitu Dukcapil aja. itu bisa bisa 5 karena punya aplikasi Dukcapil Cepat toh. Iya Dukcapil ada. Smart. Itu ada toh. Itu jadi ada pertanyaan apakah publikasi itu bisa lewat aplikasi yang bisa diunduh lah itu bisa lewat itu Saya. jadi maksimal Oke. nilainya. Karena di beberapa OpenAI kan nggak punya, jadi itu nggak bisa Mm-mm. itu loh. Pertanyaan nomor berapa lupa saya itu? Oke. Yang apakah Oke, Mas bisa? Bos, nanti Ya, kita lihat lagi ya. isiannya. Makasih nih. Siap. Pun. Misalnya F02 itu 5, terus hasil survei F03-nya 5, berarti nilai IPB nanti 5 sempurna. Tapi kan ya untuk mengendalikan F03 atau formulir dari pengguna itu kan ya harus menilai 5 ke kita kan ya jarang toh. Kepuasannya mau soal 100% jadi puas sekalian jarang. Tapi siapa tahu nanti pengguna layanan yang terpilih itu nilainya 5 ya kan nggak ada yang tahu. Tapi susah kayaknya. Jadi kalau misalnya F02-nya itu 5 dan F03-nya itu misalnya 4 ya nanti tinggal dikalikan saya rumusnya. Enggak ada yang lain Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Gus. Ya, siap. Ini paparannya saya share di anu ya. Paparannya saya share eh, di chat ya. Gih, monggo. Saya share. Nggih. Saking DPMPTSP Pak Gus. Gih, monggo. Yang pertama itu kan kemarin yang di file Excel-nya itu kan ada kekurangan publikasi pengaduan yang di kami. Ya, Nah, pertanyaannya itu kalau yang dimaksud publikasi itu apakah data-data pengaduan yang masuk ke kami itu kami publikasikan? Karena kan nek data perizinan kadang nek dipublikasikan itu agak agak gimana gitu loh Pak Gus. ya, Terus yang kedua, itu kan kalau yang tahun sebelumnya itu kan ada isian standar pelayanan di aplikasi SIPPN. ya, Apakah sekarang masih harus mengisi itu? Karena kalau kemarin sempat kami coba, itu aplikasi SPPN itu tidak bisa diupdate. Kalau kita update, udah ada notifikasi tersimpan, tapi datanya nggak berubah. Bisanya hanya ditambah. Terus yang ketiga, di Excel yang kemarin dikirim oleh Bagor itu di row-nya PTSP itu ada yang warna kuning, tapi tidak ada keterangan apapun. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya dari DPMTSP. Pertama, yang SPPN dulu. SPPN itu memang itu aplikasi Menpan yang error, yang ngecek-ngecek itu error. Karena itu dihack sehingga eh, kemarin itu tidak bisa digunakan lagi setelah dihack itu. Jadi untuk bukti dukung yang berhubungan dengan SPPN sudah kita memintakan apa namanya excuse atau ya. Jadi semua dinilai 5 yang berhubungan dengan SPPN karena tidak bisa diapa-apa lagi. Uang dibuka juga nggak bisa nganti pegel ya nganti mubeng-mubeng tok. Pas kemarin yang ikut mungkin yang ikut sosialisasi tahu kita udah proteskan ini gimana kalau kita itu apalagi yang baru-baru SD, SMP, wong masuk aja nggak bisa, sedangkan bukti dukung dari SPP ini salah satu indikator yang dinilai toh, akhirnya
tim penilai yang nasional ya kan mengakui memang aplikasinya itu baru error-error sehingga cukup screenshot Yantik apa cari Yantik itu loh. Intinya tidak harus mengupdate dan tidak harus login dong kan itu nggak bisa. Nah, itu sudah cukup diwakili. Oh, Menpan itu ternyata juga tidak terintegrasi. Sekarang buat portal SKM itu yang berdiri sendiri tidak ada di situ. Kalah dengan kita ternyata. Kita lebih terintegrasi. Tapi mereka menang, jadi ya. Jadi untuk SIPPN tidak harus bukti dukung pas login, wong ya nggak bisa. Kalau ada bukti dukung yang kemarin, cukup itu. Jangan bermimpi bisa login sekarang sepertinya. Cukup itu, ya. Tidak perlu update-updatean. Nanti kalau itu dicorek, kita protes, kita geruduk ke Jakarta, SPPD masing-masing. Terus yang pertama tadi, yang kuning, Publikasi pengaduan. nah itu yang dipublikasi adalah sebenarnya laporannya. Dan misal laporan itu ada sesuatu yang tidak bisa diekspos itu bisa di ya disembunyikan, ditutupi atau apa gitu. Yang misalnya ada kan biasa atau ada ada identitas atau kalau identitas ya kalau nama aduannya kan bisa toh identitasnya disembunyikan disembunyikan saja. Bahkan nanti kan kalau yang dia perlu dipublikasi adalah kan laporan tindak lanjutnya, laporan pengelolaan aduannya itu memang kewajibannya. Itu sebagai akuntabilitas pengelolaan pengaduan bahwa aduan yang masuk itu ya tercatat, terregistrasi dan juga ada tindak lanjutnya. Itu namanya akuntabilitas. Memang terbuka, masyarakat harus tahu, yang mengadu itu juga harus tahu dan percaya bahwa aduannya dia juga terregistrasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk kita mempublikasikan. Nah, hal-hal yang bersifat rahasia identitas itu bisa sebelum dilakukan publikasi bisa anu dulu, di blok ataupun disembunyikan itu. Terus yang ketiga yang kuning-kuning, mana aku mah kuning-kuning yang di Excelnya ya. Nanti itu mungkin kalau kuning-kuning itu ada masukan tapi ragu-ragu. Nanti saya tanyakan Mas Ridho yang menilai di PMPTSP. Eh, Kenapa kami yang menilai Mas Ridho? Karena Mas Ridho itu masih CPNS baru, hatinya masih suci, lurus. Jadi tidak ada main mata. Main mata itu kan seperti Pak Iwan itu. Monggo kopinya diseruputrin. Jadi kami memang carikan yang masih unyu-unyu, masih grass idealis. Jadi kena gon pedoman A yo A, nah ora yo dinilai seperti apa adanya. Nanti secara detail nanti yang kuning-kuning saya tanyakan. Saya kebetulan tidak menilai DPM TSP karena saya ada konflik kepentingan dengan Pak Iwan. Itu teman saya. Kalau teman saya nanti saya nilai 5 semua. Kita menghindari konflik kepentingan gitu. Monggo yang lain. Non sewu Pak Kus tunggal melih. Nih, Untuk yang SKM TW1 ini dilampirkan ya? itu kalau data yang dipakai update. Kalau sudah sempat buat berarti bisa yang TW1. Karena TW1 nya terakhir 30 Juli toh. Kalau yang sudah jadi monggo dilampirkan sebagai bukti pendukung TW1. Tapi ya kalau yang belum membuat sampai hari ini kan besok minggu depan sudah mulai di entry ya. Itu bisa yang terakhir deh 2025 TW2-nya. Kalau yang sudah buat monggo di update yang TW1 2026. Oke, monggo yang lain. Nanti keluar IPP-nya Bapak Ibu jadi kelihatan nanti eh, IPP indeks IPP nanti kalau menjadi SK Menpan nilainya masing-masing di akhir Desember biasanya. Tapi eh, keluarnya biasanya Januari. Saya saya sampaikan contoh SK-nya, Bapak Ibu, sebelum ditutup biar nanti eh, Bapak Ibu punya gambaran seperti apa.
Jadi nanti keluarnya produknya seperti Bapak Ibu. Produknya seperti ini. Jadi nanti Kemenpan itu biasanya loh, itu mengeluarkan surat keputusan Menteri Pan-RB nomor-nomor tentang hasil PEKPP. Ini kayak sampaikan yang tahun 2023. Terus nanti ini atas dari kementerian, semua kementerian juga masuk, nilainya berapa tahu, dan indeks unit kerja juga tahu, misalnya unit kerja. Misalnya yang kabupaten ya, kabupaten. Kabupaten. Ini kabupaten tertingginya Banyuwangi dulu, 223 loh. Ini ya, seperti ini nanti kecamatan nilainya berapa? Dulu yang diwakili oleh Kecamatan Banyuwangi. Kalau Bantul nomor berapa ya? Bentar. Bantul itu nomor 35 woy, ya dulu. Nah ini nomor 22. Tahun 2023 itu yang dinilai Menpan kasihan Dinas Sosial RSUD Panembahan Senopati. Itu kasihan 4,49, Dinas Sosial 4,444, RSUD 4,34. Rata-ratanya jadi 4,42. Kalau yang tahun kemarin kita 4,68, nomor 5 nasional. Sehingga target tahun ini harus di atas itu. 4,4,9. 4,7 lah. Monggo ada yang lain? Kalau dirasa cukup, saya share lagi ini timeline ataupun rencana kita ke depannya nanti. Tapi kalau masalah waktu ini bisa saja berubah 1 atau 2 hari karena kadang-kadang tempatnya nggak ada karena ini kan banyak banyak OPD yang kita share, kita undang, jadi kadang-kadang tempatnya nggak ada atau kalau di ruang kami nggak cukup. Tapi sekitar ini. Terus nanti menunggu undangan Bapak Ibu kami undang segera nanti siapa yang diundang berarti eh, tidak semua ini berklaster. Mungkin kalau dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf jika selama ini bagian organisasi menjadi debt collector yang menjadi mimpi buruk Bapak Ibu semua, tapi benar-benar itu kepentingan bersama dan kami juga mempunyai kepentingan untuk mempermudah kami pas mencari rekomendasi TPP. Eh, Mohon maaf jika ada salah khilaf. Link materi sudah saya share di chat, di chat, bukan link. Materinya saya share di chat. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.